Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu jurnal penyesuaian. Oke, di sini akan saya berikan contoh-contoh berserta cara penyelesaiannya untuk jurnal penyesuaian itu. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini merupakan materi yang paling banyak ya dikeluhkan oleh anak-anak karena mungkin dianggap paling sulit gitu. Sehingga di sini saya coba untuk berikan solusi bagaimana cara memahami untuk jurnal penyesuaian biar terlihat sangat mudah gitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa itu jurnal penyesuaian, maka di sini kita harus tahu dulu bahwa tujuan dibuatkannya jurnal penyesuaian itu pastinya memiliki misi tertentu atau memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas untuk tujuan dibuatkannya penyesuaian itu tujuannya adalah untuk menunjukkan data ya. Jadi untuk menunjukkan data atau keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, terus muncul pertanyaan di sini untuk keadaan yang sebenarnya yang seperti apa gitu. Nah, kita harus tahu bahwa dalam siklus akuntansi itu ada yang namanya sebelumnya ada dokumen transaksi, kemudian dari dokumen transaksi itu kita analisis, kita buatkan jurnal khusus, kemudian kita posting ke buku besar sehingga menghasilkanlah yang namanya neraca saldo. Nah, hasil posting yang didapat yaitu di neraca saldo itu tidak semuanya data-data yang dihasilkan itu sebagian ada yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sebelumnya kita akan coba bahas dulu ini untuk memperjelas atau untuk mempermudah kita memahami dalam hal jurnal penyesuaian. Di sini sudah saya sajikan untuk tabel ya yang mempermudah kita dalam proses pemahaman penyesuaian itu. Yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa metode atau pendekatan untuk jurnal penyesuaian itu ada dua, ada pendekatan aset atau neraca. Dan yang kedua itu ada metode atau pendekatan laba rugi atau yang biasa disebut dengan beban. Nah, untuk mengetahui perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan aset atau pendekatan beban, maka kita tahu atau kita harus lihat di neraca saldonya biasanya pada saat adanya transaksi pembayaran beban itu biasanya di sini dia menggunakan TTTT dibayar di muka. Maksudnya TTTT ini misalnya ada beban iklan misalnya. Untuk iklan dibayar di muka bla 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 sebesar sekian sekian. Nah, jika dia menggunakan nama dibayar di muka ini, di belakangnya ada dibayar di muka, berarti perusahaan itu menggunakan pendekatan aset atau neraca. Makanya di saldo neraca, di neraca saldo untuk akun misalnya iklan dibayar di muka pasti di situ terdapat nilai gitu, berapa gitu. Sedangkan jika metode atau pendekatan laba rugi atau beban yang digunakan biasanya di situ muncul di neraca saldo itu untuk saldo beban TTTT. Jika beban iklan berarti jika iklan maka beban iklan sebesar berapa seperti itu. Jadi dilihat dari daftar neraca saldo, jika yang di situ ada saldo untuk iklan dibayar di muka atau apapun itu di sini atau sewa atau apa itu, maka sudah dipastikan perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan aset. Tetapi di neraca saldo, jika nama akun beban TTTT atau katakanlah beban iklan yang terisi saldo di dalam neraca saldo, maka otomatis perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan laba rugi. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaiannya ya, jika perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan aset atau harta, maka jurnalnya adalah beban TTTT pada TTTT dibayar di muka. Contoh misalnya iklan misalnya. Maka untuk penyesuaian jika metode yang digunakan adalah metode atau pendekatan aset, maka jurnal penyesuaiannya adalah untuk menjurnal beban iklan, maka beban iklan pada iklan dibayar di muka. Dan jika metode atau pendekatannya yang digunakan adalah laba rugi, maka jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat beban iklan itu, maka iklan dibayar di muka pada beban iklan. Jadi dibalik. Ya. Oke. Lanjut, kemudian nilai. Nah, nilai itu sendiri yang diperhitungkan jika metode yang digunakan atau pendekatan adalah pendekatan aset, maka di jurnal penyesuaian atau nilai yang masuk di jurnal penyesuaian itu adalah
yang terpakai. Sedangkan jika metodenya adalah laba rugi, maka nilai yang dimasukkan di jurnal penyesuaian adalah nilai sisa atau nilai yang belum terpakai. Nah, untuk memperjelas tentang jurnal penyesuaian ini, bagaimana cara menjurnal dan bagaimana cara perhitungannya, kita akan buktikan atau kita akan coba kasih contoh di sini yang pertama. Oke, di sini akan saya buatkan garis, ya, garis jangka waktu pembayaran beban itu. Misalnya gini, di sini ada contoh pada tanggal 1 Agustus 2021 dibayar iklan untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Ya, pada akhir tahun perusahaan tutup buku. Kemudian kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Di sini jika iklan diakui sebagai harta atau aset dan iklan diakui sebagai beban. Oke, sekarang gini. Ini kita membayar tanggal 1 Agustus. Anggaplah di sini, ya, di awal ini kita awal mula membayar iklan ini. Kemudian untuk membayar iklan yang dikeluarkan sebesar 3.600.000 ini adalah untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun jika dibayar tanggal 1 Agustus 2021, maka untuk 1 tahun ke depan maka akan jatuh pada tanggal 31 Juli 2022. Oke ya. Jadi 3.600.000 ini dibayar untuk masa 1 tahun. Jika dibayar tanggal 1 Agustus, maka 1 tahun ke depannya itu jatuh pada tanggal 31 Juli 2022. Oke, itu untuk masa 1 tahun. Sedangkan di sini metode yang kita gunakan jika akan menjurnal dengan menggunakan metode neraca atau aset di sini, maka jurnal yang kita gunakan sesuai dengan tabel yang saya sudah jelaskan di awal. Jurnal untuk mencatat jika metode yang kita gunakan adalah neraca atau aset, maka beban TTT pada TTT dibayar di muka. Nah, di sini yang kita bayar adalah iklan. Berarti di sini jurnalnya adalah iklan dibayar di muka, beban iklan pada iklan dibayar di muka. Sesuai di sini, beban TTT pada TTT dibayar di muka. Yang kita bayar adalah iklan, maka jurnalnya di sini adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka. Nah, untuk nilainya sendiri di sini sesuai dengan penjelasan di awal, jika yang kita gunakan adalah pendekatan aset, maka untuk nilainya sendiri itu adalah kita mencari berapa yang terpakai. Oke, berapa yang terpakai. Perhatikan di sini kita membayar tanggal 1 Agustus. Berarti yang terpakai adalah sampai tanggal 31 Desember 2021. Inilah yang terpakai. Jadi yang warna merah ini berarti rentan yang terpakai. Oke, perhatikan. Nah, untuk mencari berapa nilai yang terpakai, maka kita tahu bahwa untuk 1 tahun itu adalah 12 bulan. Sekarang kita hitung dari 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember itu ada berapa bulan. Sekarang kita hitung dari Agustus ke September, dari 1 Agustus sampai 31 Agustus berarti 1 bulan. Terus September, November, Desember. Berarti 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 5 bulan. Berarti ada 5 bulan yang terpakai di sini, yang sudah terpakai. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilainya, 5 bulan dari 3.600.000, ini rumusnya adalah 5/12, ya, 5/12 dikali dengan 3.600.000. Sehingga ketemulah di sini nilai yang terpakai adalah 1.500.000. Ya, untuk debit kreditnya sama nilainya. Oke, seperti itu untuk mencari nilai yang terpakai. Nah, kemudian jika perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya adalah sesuai di sini penjelasan, jurnal penyesuaian untuk metode atau pendekatan laba rugi itu adalah TTT dibayar di muka pada beban TTT. Karena yang kita bayar di sini iklan, berarti jurnalnya adalah iklan dibayar di muka pada beban iklan. Berarti ini dibalik jurnalnya. Oke, iklan dibayar di muka pada beban iklan. Kalau tadi jurnal untuk metode asetnya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka,
Maka untuk metode laba rugi ini dibalik, iklan dibayar di muka pada beban. Nah, untuk nilai jurnalnya sendiri ya, ini sesuai di tabel adalah untuk nilainya adalah kita cari nilai sisa atau yang belum terpakai. Di sini untuk yang belum terpakai berarti yang warna hijau ini. Dari Januari sampai bulan Juli. Nah, sekarang dari Januari sampai bulan Juli itu ada berapa bulan gitu. Ternyata di situ ada 7 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ada 7 bulan. Nah, karena ada 7 bulan maka caranya adalah 7 bulan atau 7 per 12 dikali 3.600.000. Sehingga ketemulah nilai di sini untuk yang belum terpakai adalah 2.100.000. Jika ini kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 2.600.000, maka ketemulah total nilai yang dibayarkan tanggal 1 Agustus ini. Oke, jelas ya? Oke, di sini kreditnya pun sama nilainya dengan yang ini. Oke, sorry. Nilainya sama. Ya, seperti ini. Oke, ini contoh pertama jika ada iklan dibayar di muka atau ada pembayaran beban iklan untuk masa 1 tahun. Jika iklan itu diakui sebagai harta atau aset, maka jurnalnya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka. Besarnya 1.500.000. 1.500.000 ini didapat dari nilai yang terpakai, yaitu dari 1 Agustus sampai 31 Desember itu ada berapa bulan? Ya, di sini ada 5 bulan. Ya, ada 5 bulan. Kemudian 5 bulan ini per 12 karena ini untuk 1 tahun ya, karena 1 tahun berarti pernya per 12 dikalikan 3.600.000, ketemulah 1.500.000. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian dengan metode laba rugi atau beban, ini yang kita cari nilainya adalah nilai yang belum terpakai, berarti yang ini. Oke, yang belum terpakai ya, seperti ini, atau nilai sisa lah bahasanya, seperti itu ya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di sini untuk contoh kedua misalnya ada pada tanggal 1 April 2020 dibayar asuransi. Nah, ini yang kedua adalah membayar beban asuransi untuk 1 tahun, nilainya 3 juta. Di sini nilai yang dibayarkan tanggal 1 April untuk beban asuransi ini adalah untuk 1 tahun adalah sebesar 3 juta. Oke, di sini pun sama, kita akan coba jurnal menggunakan pendekatan raca dan pendekatan laba rugi atau beban. Oke, perhatikan di sini sesuai dengan tabel yang saya sebutkan tadi, jika metode atau pendekatan yang digunakan adalah aset, maka beban TT pada TT dibayar di muka. Karena yang kita bayar di sini adalah asuransi, maka di sini jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Sama dengan sini beban TT karena asuransi berarti beban asuransi. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, sekarang kita akan cari berapa nilai jika jurnal yang kita gunakan adalah jurnal penyesuaian yang kita gunakan adalah metode neraca. Kita hitung dulu di sini. Oke, di sini anggaplah pada tanggal 1 April. Di sini saya tandai tanggal 1 April itu adalah awal tanda panah ini. Kemudian dibayar untuk 1 tahun. Dibayar untuk 1 tahun. Jika 1 April 2020, maka 1 tahun ke depan itu jatuh pada tanggal 31 Maret 2021. Ini untuk 1 tahun. Oke. Nah, kemudian karena kita mau mencari berapa nilai yang terpakai, maka kita lihat 1 April ini sampai tanggal 31 Desember 2020 ini ada berapa bulan? Jadi April ke Desember itu ada berapa bulan? Kita hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan di sini. Oke, ada 9 bulan. Nah, sekarang kita hitung berapa nilainya. Berarti di sini rumusnya untuk mencari berapa nilai yang terpakai untuk beban asuransi di sini adalah ya 9 bulan per 12 dikali 3 juta. Sehingga ketemulah nilai yang terpakai adalah 2.250.000. Di sini pun sama untuk nilai
kreditnya. Seperti itu cara ngitungnya. Jadi ini yang nilai terpakai. Untuk jurnal penyesuaian dan metode neraca berarti kita mencari nilai yang terpakai. Ya, tadi yang terpakai adalah 9 bulan. Berarti untuk mencari berapa nilainya berarti 9 per 12. Ya, tadi 9 per 12 dikali 3 juta rupiah. Sehingga ketemulah nilainya di sini yang terpakai adalah 2.250.000. Sekarang yang kedua. Jika jurnal penyesuaian kita gunakan adalah pendekatan laba rugi atau beban, maka jurnalnya tadi adalah TT dibayar di muka pada beban TT. Berarti karena kita yang dibayar adalah beban asuransi, maka di sini asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Untuk contoh kedua di sini jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Nah, nilainya ini adalah kita cari yang sudah terpakai. Sekarang nilai yang terpakai itu berapa bulan? Dari Januari sampai ke Maret itu ada berapa bulan? Jika tadi yang terpakai ada 9 bulan, berarti karena 1 tahun, berarti yang terpakai di sini adalah 3 bulan. Berarti rumusnya di sini untuk mencari berapa nilai sisanya itu adalah 3 dibagi 12 atau 3 per 12 dikalikan 3 juta. Sehingga ketemulah hasil di sini 750. Ini kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sejumlah yang dibayarkan tanggal 1 April ini. Oke, ini kreditnya pun sama. Oke, seperti itu untuk jurnal yang atau contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, pada tanggal 1 September 2019 dibayar sewa gedung. Ini membayar sewa untuk 3 tahun dengan nilai 18 juta. Buat jurnal penyesuaian dengan metode neraca dan laba rugi. Oke, sekarang ini. Kita bayar adalah tanggal 1 September di sini. Kita buat di sini kita bayar tanggal 1 September. Nah, untuk 3 tahun. Nah, 1 September 2019 untuk 3 tahun ke depan berarti jatuh temponya di sini adalah tanggal 31 Agustus 2002. Jadi masa 3 tahun dari 1 September 2019 itu 3 tahun ke depan maka akan jatuh pada tanggal 31 Agustus 2002. Sekarang silakan kalian hitung saja sendiri. Oke, kemudian kita akan buatkan jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal penyesuaian metode neraca. Perhatikan di sini. Jika yang kita gunakan adalah metode neraca, maka jurnalnya seperti tadi. Beban TT karena ini yang kita bayar adalah sewa, berarti adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Oke, itu jurnalnya. Nah, nilainya sendiri seperti tadi kita akan cari nilai yang terpakai di sini. Nah, nilai yang terpakai adalah kita hitung bahwa kita bayar tanggal 1 September, berarti untuk mencari nilai terpakai adalah kita hitung berapa bulan jika 1 September sampai 31 Desember 2019. Ini yang nilai yang terpakai. Oke, 1 September sampai 31 Desember itu ada berapa? September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan berarti. Ada 4 bulan yang terpakai. Nah, sekarang kita hitung. Cara menghitung yang terpakai adalah seperti tadi sama dengan ya 4 per 2. Kalau 3 tahun berarti 36 ya. Oke, 4 per 36 dikalikan berapa tadi nilainya? Ini 18 juta. 18 juta. Sehingga ketemulah nilai yang terpakai adalah 2 juta. Oke, untuk kreditnya sama nilainya. Seperti itu. Oke, lanjut yang jurnal penyesuaian dengan metode laba rugi. Nah, untuk metode laba rugi, jurnalnya adalah ini dibalik aja. Sewa dibayar muka jadi di debit. Beban sewa ini jadi di kredit. Nah, untuk nilainya sendiri kita akan cari nilai sisanya atau nilai yang belum terpakai. Nah, untuk mencari berapa nilai yang belum terpakai kita hitung dari 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2022 ini berapa bulan. Kalau 3 tahun itu ada 36 bulan, maka 36 bulan dikurangi 4 bulan itu berarti yang terpakai adalah 32 bulan. Oke, nah sekarang kita hitung untuk nilai sisa 32 bulan ini. Cara ngitungnya adalah seperti tadi, sama dengan 32
sama dengan 32 dibagi 36 dikalikan 18 juta. Oke, ketemulah di sini nilainya 16 juta. Oke, dan 16 juta ditambah 12 juta ketemunya adalah sama dengan yang dibayarkan ini. Oke, untuk kolom kreditnya pun sama. Oke, seperti itu. Ya, dari ketiga contoh ini saya rasa semua sudah jelas. Ya, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian jika menggunakan metode neraca atau bagaimana jika perusahaan menggunakan metode laba rugi. Saya rasa ini sudah jelas. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami atau cara memahami atau jurnal penyesuaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.